Bab 54. Pembalasan Alphano. Terik matahari muncul dan masuk di sela-sela horden. Alphano membuka matanya. Perlahan dia merasakan sakit di kepalanya. Ia bersandar di sandaran ranjang. Alphano melihat sekelilingnya. Di mansion Daddy dan Mom. Memegang kepalanya dan berusaha turun dari ranjang ingin masuk dalam kamar mandi. Setelah 15 menit, Alphano keluar dan duduk di ranjang. Ceklek Clarissa masuk dalam kamar Alphano. "Nak, kau sudah sadar?" ucap Clarissa dan duduk di samping putranya. "Kepalaku sakit sekali, Mom," ucap Alphano. "Itu efek dari kau minum banyak kemarin," ucap Clarissa. Alphano diam dan mengingat semuanya. "Ayo kita turun sarapan dan kau minum obat," ucap Clarissa menarik tangan putranya untuk keluar dari kamar. Clarissa dan Alphano turun ke bawah dan ketika sudah sampai Alphano melihat Raka. Alexander yang tahu jika putranya sudah datang bersama istrinya memberi kode pada Raka untuk segera pergi. "Kenapa ada Raka, Dad?" tanya Alphano. "Makanlah setelah itu kita berbicara," ucap dingin Alexander. Clarissa mengelus lengan suaminya, ia tahu suaminya sedang menahan marah. Mereka kemudian makan dalam diam. Setelah itu Clarissa memberi obat sakit kepala dan Alphano meminumnya. "Aku tunggu di ruang keluarga," ucap Alexander dingin, berdiri dari duduknya lalu pergi dari sana. Clarissa hanya bisa mengembuskan nafasnya. Kemudian Alphano dan Clarissa menuju ruang keluarga. Di sana juga sudah ada Raka dan salah satu pengawal Alexander. Alphano mengerutkan keningnya tapi tidak bertanya, ia langsung duduk saja. "Apa yang ingin Dad bicarakan?" tanya Alphano. "Apa benar kau ingin menceraikan Kirana?" tanya Alexander dingin. Benar, Dad," jawab santai Alphano. "Kenapa, Nak?" tanya Clarissa menimpali. Alphano terdiam sesaat. "Kirana mengkhianatiku," ucap singkat Alphano. "Apa kamu sudah menyelidikinya?" tanya Alexander yang masih sabar. "Tidak perlu diselidiki, Dad, aku tahu kalau itu Kirana. Bahkan sebelumnya Kirana bertemu diam-diam dengan pria itu di restoran," jawab Alphano. "Kamu yakin?" tanya Alexander. Alphano mengangguk yakin. "Kau sudah membuat pernikahanmu berantakan, Alphano," ucap dingin Alexander. "Apa maksud Daddy? Yang membuat semua berantakan itu adalah Kirana," ucap Alphano. "Kirana yang mengkhianatiku, dia tidur dengan pria lain," lanjut Alphano. "Plak, cukup," ucap Alexander. "Benar apa yang dikatakan Kirana, cintamu padanya hanya sekecil semut," ucap dingin dan tajam Alexander pada Alphano. "Kenapa Daddy malah menyalahkanku?" tanya tajam Alphano. "Karena kau sudah salah besar," jawab Alexander tajam. "Raka, panggilkan Bibi Mina," ucap tegas Alexander. Alphano heran dengan dadinya. Setelah itu Bibi Mina datang. "Sampaikan pada putraku yang bodoh ini, katakan padanya jam berapa Kirana keluar dari mansion kemarin," ucap Alexander tegas. "Nyonya Kirana kemarin keluar dari mansion jam 12 siang, Tuan," ucap Bibi Mina. "Sekarang perlihatkan jam berapa pesan gambar itu masuk di ponselmu, Raka," ucap Alexander. Raka mengambil ponselnya dalam saku celananya dan membukanya. "Jam setengah 12 siang, Tuan," ucap Raka memperlihatkan jam masuknya pesan itu. "Sekarang aku tanya padamu, apakah Kirana bisa melakukan itu di waktu sempit?" tanya Alexander. Alphano diam dan mencerna apa yang dikatakan kepala pelayannya dan jam waktu pesan gambar itu masuk dalam nomor Raka. Apa yang dikatakan dadinya benar, tidak mungkin di waktu sempit Kirana bisa melakukan itu. "Jika kau tidak percaya, Raka tunjukkan CCTV dalam mansion Alphano," ucap Alexander. Raka dengan sigap mengambil laptop yang dipegang oleh pengawal Alexander. Raka memperlihatkan situasi mansion kemarin dari pagi sampai siang. Alphano melihat,
Saat pagi dia akan berangkat kantor. Kirana yang turun ke tangga, berbicara dengan Bibi Mina, masuk kembali dalam kamar dan terakhir keluar dari mansion tepat pukul 12 siang. Alvano kaget. Tidak mungkin. Apa kau sudah sadar? Ucap Alexander sinis. Tapi Kirana membohongiku, Dat, dia bertemu dengan Alex. Saat aku tanya dia malah berbohong. Ucap Alvano. Ya, itu memang satu kesalahan Kirana. Tapi dia membohongimu karena dia punya tujuan. Ucap Alexander dingin. Apa maksud Dedi? Tanya Alvano yang mulai panik. Jelaskan Raka apa yang sudah kau selidiki. Ucap Alexander. Pesan yang dikirim ke ponselku adalah nomor salah satu anak buah Alex, Tuan. Mereka mengirim itu untuk membuat Anda terpuruk, Tuan. Ucap Raka. Alvano mengepalkan tangannya. Tadi pagi saya menemui Nyonya Kirana, Tuan. Saya bertanya mengenai kenapa Nyonya membohongi Anda. Nyonya Kirana mengatakan bahwa ia ingin mengetahui rencana jahat Alex. Nyonya sudah mengetahui jika pria itu Alex, anak buah Nyonya yang memberikan informasi pada Nyonya, Tuan. Ucap Raka. Alvano semakin panik mendengarnya. Awalnya Nyonya ingin meminta izin pada Anda, Tuan, tapi karena ia takut Anda akan menolak dan marah. Makanya itu Nyonya berbohong pada Anda, Tuan. Lanjut Raka. Dek, semalam juga ketika saya mengantar Anda pulang, Anda memfentah di tengah jalan, saya singgah di supermarket tapi ketika saya keluar mobil dan Anda sudah tidak ada. Alvano mengingatnya. Nyonya Kirana menelpon saya untuk datang ke dekat Sungai Lier karena Anda berada di sana. Anda hampir saja dibunuh oleh Alex, Tuan. Yang menyelamatkan Anda adalah Nyonya Kirana, Tuan. Ucap Raka. Dek-dek Alvano mendengar semuanya mematung dan panik. Aku sudah membuat kesalahan besar. Alvano bangkit dan ingin pergi dari sana. Tapi langsung dicegah oleh Alexander. Kau mau kemana? Tanya Alexander sinis. Aku mau menemui istriku, Dat. Jawab Alvano. Istri. Ucap tegas Alexander. Apa kau lupa kau mengatakan padanya kemarin jika kau ingin menceraikan dia? Ucap Alexander. Dek, Kirana bukan lagi istrimu, ucap lanjut Alexander. Dek, dia masih istriku, Dat. Aku belum membuat surat cerai. Ucap Alvano yang merasakan sakit di hatinya. Ya, kau memang belum membuat surat cerai. Tapi kau sudah mengatakannya. Bagi Kirana kau sudah menceraikannya, MEMBVANGNYA bersama B4YI yang dia KANDVNG. Ucap tajam Alexander. Dek, tidak, Dat. Itu belum sah. Ucap lirih Alvano dan terduduk di lantai. Clarissa yang dari tadi diam, sekarang mulai menangis. Terserah padamu, ucap Alexander. Aku kecewa padamu, putraku. Ucap Alexander lirih. Lalu pergi dari sana. Clarissa menghampiri putranya dan mentigaluknya. Di mana sekarang istriku berada, Raka? Tanya Alvano. Nyonya Kirana berada di apartemennya, Tuan. Jawab Raka. Mom, aku akan ke sana meminta maaf dan membawa istriku kembali. Ucap Alvano meneteskan air matanya. Clarissa menggelengkan kepalanya. Maaf, Tuan, apartemen Nyonya Kirana dijaga ketat oleh para anak buah Nyonya. Mereka tidak mempersilahkan siapapun masuk ke sana termasuk Anda, Tuan. Ucap Raka memberitahu keadaan apartemen Parkom. Nak, tenangkanlah dirimu dulu. Baru kamu menemui Kirana. Ucap Clarissa. Tidak, Mom, aku harus meminta maaf padanya sekarang. Ucap Alvano dan berdiri. Cukup, Alvano, jangan mempersulit keadaan. Biarkan Kirana tenang dulu dan kau juga harus tenang. Ucap Clarissa tegas. Alvano diam, yang dikatakan mominya benar, pasti Kirana sangat terpukul. Masuk ke dalam kamarmu, ucap dingin Clarissa. Alvano menurut dan pergi dari sana. Kalian bisa kembali kerja. Ucap Clarissa lalu berlalu dari sana.
Di dalam kamar Alvano sedang menelpon. Tangkap Alex Company dan bawa ke markas. Ucap dingin Alvano. Lalu mematikan telepon sepihak. Dua insan yang sedang kemati Sheverga dunia. Alex berada di apartemen Adelia sedang menyalverkan nafsunya. 4 AN. Kemat, ucap Adelia 3 sah. Alex semakin menfesuknya ke dalam. Lebih D4 lem lagi sayang. Ucap Adelia. A4H, ucap Adelia 3 sah lagi. Alex yang 4 kukan dari belakang membalik TV Bu Adelia dan langsung membuka lebar P4H Adelia dan menusfeknya sangat dalam. Mereka berdua 4 kukan pelep 4 san bersama. Huhu, tertigangah Adelia dan Alex. Adelia 3 look erat Alex. Kamu mau pergi sekarang sayang? Tanya Adelia. Ya aku ada pertemuan dengan klien, jawab Alex lalu duduk 4 Kecel 4 nanya. Adelia 3 look dari belakang Alex. Aku masih ngin, ucap Sensval Adelia dengan mengger 4 kan tangannya naik turun di D4 de Alex. Alex berdiri dan Adelia mengikvinya juga berdiri. Adelia 3 look pinggang Alex. Tangannya satu menurun ke balik cel 4 na Alex, dan 3 mas. Enti Alex. 4 D3 sa Alex. Adelia memang sengaja, ia memempatinkan. Enti Alex dan Uj Fengin. Nya ia Elves. Alex tidak tahan. Jika seperti ini, Alex langsung berbalik dan deverkan Adelia. Tanpa dikasih tahu Adelia membuka PA4-nya lap 4R lap 4R menampilkan nya yang mengnolda. Alex dengan cepat melep 4 scan cel 4 nanya. Menarik ke 4 ki Adelia ke pundaknya lalu menfesuk langsung. Enti Adelia dengan entinya. Alex mensfek keluar masuk. Membuat dirinya dan Adelia kematikan. Kematan yang luar biasa. Alex dan Adelia memang tak cukup jika satu kali saja entah. Mereka akan melakukan sampai berkali-kali sampai pefas. Aku akan pergi sekarang. Nanti malam kita ketemu lagi. Ucap Alex bip. Adelia singkat. Baiklah. Jawab Adelia. Alex keluar dari apartemen Adelia. Ia berjalan memasuki lift. Ketika Alex ingin menuju ke mobilnya seseorang memukul tengkuknya lalu Alex pingsan. Bawa dia cepat. Ucap Marco. Marco adalah kepercayaan Alvano di suatu organisasi yang bernama Black Lion. Tidak ada yang tahu siapa Alvano Alexander Chang, hanya kedua orang tuanya dan asistennya Raka. Saat di perjalanan Marco menelpon Alvano. Tuan, kami sudah membawanya ke markas. Ucap Marco. Bagus. Aku akan datang nanti.